Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pena Sejarah Channel. Kita dalam kesempatan ini akan mencoba untuk mendiskusikan tentang bagaimana upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita edisi yang pertama, yaitu tentang materi sejarah di SMA untuk kelas 11. Nanti bisa Anda akses di blog saya yang sudah tertulis. Kemudian di dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ini kita melihat ada beberapa contoh gambar tersebut, bagaimana perlakuan dari tentara Belanda di tahun 45 sampai 49. Dia ingin berkuasa kembali di Indonesia, sementara Indonesia berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini perjuangan diplomasi. Kita contohkan ada Van Rooyen dengan Muhammad Rum yang nanti terkenal pada perundingan Rum-Rooyen yang cukup banyak kita ketahui dari berbagai sumber sejak SD, SMP maupun di SMA. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kompetensi dasar, di mana nanti dari materi ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia di awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini. Untuk tujuan pembelajaran nanti kita akan ada 3, yaitu yang pertama menganalisis perkembangan dan tantangan awal di masa kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi perjuangan bangsa melalui diplomasi. Sementara nanti yang lain nanti kita akan coba lihat di edisi yang kedua. Nah, kita lihat satu persatu. Dari terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia sudah kita bahas di sub yang sebelumnya, di mana dalam rentang 18 Agustus, jadi sesaat setelah proklamasi sampai Desember 1945, pada intinya adalah bagaimana mengisi dari struktur pemerintahan di Republik yang baru berdiri tersebut. Bisa yang pertama ada sidang PPKI, dari penetapan UUD, kemudian penetapan dan pengesahan Presiden Wakil Presiden, pembagian provinsi, pembentukan kabinet, kemudian pembentukan KNI, pembentukan PKR yang nanti baru dimunculkan TKR di bulan Oktober, sampai nanti terbentukan baik pemerintahan provinsi sampai di tingkat kabupaten sampai yang di tingkat yang lebih rendah. Itu ada perkiraan sekitar sampai bulan Desember 45. Kita lanjut ya. Bahwa dari awal nampak di sini sekutu atau Inggris yang memiliki sikap yang menua, di mana di satu sisi Inggris itu seperti kita ketahui akan diikuti oleh nikah pada waktu ke Indonesia. Kenapa? Karena Inggris terikat perjanjian dengan Belanda dalam bentuk Civil Affairs Agreement, yang intinya nanti Inggris akan bertindak atas nama Belanda, yang nanti pelaksananya diatur oleh nikah yang bertanggung jawab kepada sekutu. Di sisi lain nanti Inggris dalam melaksanakan tugasnya ke Indonesia melalui AFMEI, itu nanti secara de facto akan membutuhkan bantuan pemerintah RI dalam rangka yaitu mengurusi tawanan perang Jepang, mengumpulkan, mendata, kemudian mengembalikan ke negeri Jepang. Nah, ini tugas yang cukup berat. Nah, ini nanti akan nampak di awal-awal 45 setelah kemerdekaan sampai di tahun 46. Sementara Belanda sendiri di sini dalam konteks pemerintahan di negeri Belanda sendiri nampak di bulan September 40, yaitu negeri Belanda dikuasai oleh Jerman, di mana Ratu Wilhelmina itu terpaksa mengungsi ke Inggris. Nah, pada waktu mengungsi ini mengeluarkan ini pidato yang nanti disiarkan di 7 Desember 42 serta diulangi di September 45. Intinya akan mengadakan konferensi koloni setelah perang berakhir. Nanti akan membentuk persemakmuran dan sebagainya. Nah, ini
dari pidato ini jelas ada keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Sementara kondisi awal kemerdekaan ada di bidang sosial, ekonomi, dan politik, ada ketegangan, kekacauan, dan sebagainya. Ini hal yang perlu dimaklumi karena situasi yang namanya revolusi tetap mesti ada gejolak. Di antaranya di situ yang pertama ada sisa kekuatan Jepang yang ingin mempertahankan status quo. Kemudian yang kedua masuknya kembali pasukan sekutu, dalam hal ini Inggris dan Amerika. Kemudian alat kelengkapan negara yang belum lengkap, sementara yang lain inflasi yang sangat tinggi. Kemudian yang kelima ada blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Belanda melakukan blokade ekonomi? Ini nampak tujuannya jelas, yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan yang dibutuhkan ke Indonesia. Kemudian mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing. Kemudian yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan yang dilakukan oleh orang, bukan Indonesia. Jadi intinya dari blokade ini untuk melemahkan ekonomi dan aspek-aspeknya dari negara yang baru terbentuk tersebut, sehingga muncul rasa tidak puas, kemudian terjadi gejolak. Itu keinginan dari Belanda. Kita lihat yang berikutnya. Tantangan awal kemerdekaan di situ nanti nampak di bulan September, AFNI, Allied Force, Netherlands, East India, itu nanti akan bertugas ke Indonesia. Tugasnya yaitu untuk mengurusi tawaran perang sekutu, kemudian dibebaskan, kemudian melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke negeri Jepang. Tugas yang cukup berat, sehingga nanti mau tidak mau Inggris akan berkomunikasi dengan penguasa setempat yang dalam hal ini adalah pemerintah RI. Ini pembagian tugas AFNI, silahkan bisa dipahami. Kita lanjut untuk perjuangan bangsa melalui diplomasi, bisa dilihat yang pertama melalui perjanjian Linggajati. Latar belakangnya jelas ya, kalau pemerintah RI bagaimana upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan secara diplomasi. Sementara Inggris itu untuk mencari jalan yang terbaik dalam rangka menyelesaikan konflik. Jadi dalam hal ini nanti pihak yang bertikai Indonesia dengan Belanda, sementara penengah atau mediatornya adalah Inggris. Isi perjanjian jelas ya, dimana yang paling mendasar di situ adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Nanti bisa Anda buka sendiri. Nah, dari perjanjian Linggajati ini nanti baru disetujui pada 25 Maret 1947. Dampaknya jelas, kalau dari segi wilayah kekuasaan RI jelas menjadi sempit, tapi secara politik internasional kedudukan RI nanti akan bertambah kuat, di mana nanti ada beberapa negara akan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI. Tapi nanti di sini ada satu hal permasalahan, di situ ada perbedaan tafsir, di mana Belanda menganggap itu RI tidak mematuhi kesepakatan, sehingga dia tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Linggajati, kemudian melancarkan agresi militernya yang pertama. Nah, sekarang kita lihat perundingan yang kedua, yaitu Renville. Nanti dari agresi Belanda yang pertama, nanti PBB turun tangan membentuk yang namanya KTN, ada Australia, Belgia, Amerika Serikat sebagai anggotanya. Dan ini contoh untuk tugas kegiatan dari KTN di Indonesia. Kemudian dari perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijayatmojo. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Belanda dipimpin oleh orang berkebangsaan Indonesia? Hasil perundingan Renville yang pertama di situ, silakan bandingkan dengan perjanjian Linggajati. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah RI. Silakan dibandingkan. Nah, otomatis sebagai konsekuensinya wilayah RI menjadi sempit, apalagi ada garis demarkasi Farmok. Kemudian anggota TNI yang berada di rear kantong, jadi di belakang garis Farmok nanti harus ditarik masuk ke wilayah
ini di kurun waktu 47 akhir 48. Nah, ini untuk gambaran dari pelaksanaan perundingan tersebut. Nah, kemudian dari perjanjian Renville, kemudian Belanda tidak mengakui perjanjian Renville, kemudian dia melakukan agresi Belanda yang kedua. Tapi dari agresi Belanda yang kedua ternyata pemerintah RI sudah membuat antisipasinya, di mana di situ Presiden Soekarno sudah mencoba membuat satu rencana jika ibu kota Jogja saat itu diserang oleh Belanda sewaktu-waktu, maka langkah yang pertama mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran di situ Mr. Safruddin Prawira Negara yang saat itu sedang ada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat RI. Kemudian perintah serupa juga diberikan pada Mr. A. Maramis, itu yang berada di India, untuk membentuk exile government dalam catatan jika PDRI tidak dapat menjalankan tugas fungsinya. Peranan jelas ya PDRI, yaitu sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan sebagai pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kunci dalam mengatur arus informasi. Kemudian dari radiogram tentang berdirinya PDRI nanti akan dikirimkan kepada Jawaharlal Nehru dan nanti menjadi salah satu daya tawar dari Indonesia terhadap Belanda pada saat itu. Kemudian setelah agresi Belanda yang kedua, kemudian ada tuntutan yang cukup kuat dari dunia internasional, maka mulailah perundingan Rumroyen di Hotel des Indes. Tadi gambarnya sudah kita tunjukkan di depan. Tujuannya jelas, yaitu menyelesaikan beberapa permasalahan mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP. Jadi seperti perundingan awal atau perundingan pendahuluan. Hasilnya sudah jelas nih di situ. Ada pernyataan dari Muhammad Rum. Intinya ada semuanya itu ada goodwill atau keinginan baik. Sementara Van Royen itu memberikan Belanda sudah melunak. Nah, kemudian sebelum masuk ke setelah usainya perundingan Rumroyen dan sebelum masuk pada konferensi meja bundar, maka muncul ada perundingan berikutnya, yaitu tentang konferensi inter-Indonesia, di mana ada 3 hal yang cukup penting di situ. Konferensi akan mencoba membuat kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di KMP. Kesepakatannya sudah jelas, nanti negara Indonesia Serikat, kemudian RIS akan dikepalai oleh Presiden, kemudian RIS akan menerima kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. Keputusan sudah jelas ya, dari konferensi inter-Indonesia. Setelah ini sudah fix, maka dimulailah konferensi meja bundar. Ya, ini untuk delegasi ada 4. Nah, tujuannya jelas ya, dari ini mencoba mengakhiri perselisihan Indonesia Belanda yang saat itu sudah memasuki tahun yang ke-5. Hasilnya Belanda telah mengakui keberadaan dari negara RIS. Sementara RIS itu terdiri dari RI dan 15 negara bagian dan seterusnya. Di sini penyerahan kedaulatan ini oleh Belanda kepada Indonesia selambat-lambatnya pada akhir tahun 49. Tapi di sini jangan ada satu catatan, yang benar adalah pengakuan bukan penyerahan. Nah, ini yang lain ada RIS harus membayar utang dan sebagainya, ini kaitannya dengan teknis. Nah, dari pembentukan setelah ada KMP nanti diikuti dengan pembentukan RIS. Ini nanti kita akan mencoba melihat dalam waktu yang sedemikian padat itu ternyata ada pembentukan RIS, kemudian sampai nanti di tanggal 27 Desember nanti RIS akan berdiri yang nanti siap untuk menerima dari pengakuan kedaulatan. Ya, demikian untuk materi pembelajaran tentang bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan, terutama dari sisi jalur diplomasi. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan Anda
baca buku yang sudah kita cantumkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila di topik berita ya wassalamualaikum.